Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, maka sebaik-baik syukur adalah menggunakan semua nikmat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, malam hari ini kita akan mengkaji dengan materi tema kewajiban menaati dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini sebagai umat Islam sekaligus umat yang beriman, ya, punya kewajiban untuk menaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat atau kesaksian bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengandung arti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya bangga tapi tidak ada wujud ketaatannya, ya, mengaku cinta, mengaku umatnya Rasulullah tapi tidak mengikuti perintahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang memerintahkan. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi khitab atau arah pembicaraan. Jadi seruan ini adalah kepada orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang, kalau sekarang orang-orang Islam, ya. Atiullaha, taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melaksanakan perintahnya, ya, wa atiur rasulah, dan taatilah oleh kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Nah, hadirin rahimakumullah, perintah untuk mentaati Allah ini adalah sebenarnya konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Setiap hari, bahkan setiap sholat, kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ini sebenarnya bukan sekedar ucapan, tetapi orang yang berani, orang yang mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka konsekuensinya dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini banyak orang yang mengucapkan syahadat setiap sholat, tetapi tidak memahami maknanya dan tidak memahami konsekuensinya,
sehingga banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Jadi banyak orang yang belum mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling konkret, banyak orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bersyahadat, konsekuensinya menjalankan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah adalah aqimis sholat, ya, lidzikri, untuk mengingat aku. Sebenarnya luar biasa. Kita itu kalau supaya hati kita tenang, caranya ingat Allah. Nah, salah satu media ingat Allah adalah sholat. Aqimis sholata lidzikri, ya. Sholat itu untuk mengingat Allah, bukan untuk mencari apa? Dunia, ya. Rezekinya seret, ya, ngibadahnya kenceng gitu kan. Sholat terus yang mempeng ben rezeki lancar. Loh, sholat itu lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, sedangkan wa'atiur rasul, taatilah rasul, itu adalah, kenapa kita, kalau tadi kita diperintahkan untuk mentaati Allah, kenapa kita mentaati Allah, ya? Bukti taat pada Allah kan menjalankan perintah Allah seperti sholat dan sebagainya. Karena itu ada konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Makanya ini yang berat bagi siapa? Paman Rasulullah, ya, yang bernama Ali bin yang bernama Abu Thalib. Dia bisa kalau sekedar mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi bagi dia tahu konsekuensi dari ucapan itu. Dan itu yang membuat dia berat untuk mengucapkan la ilaha, asyhadu alla ilaha illallah. Sementara kita ini, ya mungkin hikmahnya Islam keturunan, ya. Jadi lahir otomatis Islam, tapi bighairi ilmin, belum punya ilmu. Sehingga ya tiap hari syahadat, tapi tiap hari maksiat. Tiap hari syahadat, tiap hari ya menentang perintah atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, ya. Disuruh sholat menghindar, disuruh puasa menghindar, diperintah zakat menghindar, diperintah menutup aurat menghindar, diperintah ya banyak tapi menghindar. Nah, sedangkan wa'atiur rasul, mentaati rasul. Kenapa kita mentaati rasul? Kita mentaati rasul karena itu konsekuensi dari ucapan kita, wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi kalau aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, itu konsekuensinya saya akan selalu siap, ya, sami'na wa ata'na kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi ketika kita sedang berikrar wa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu sebenarnya kita tuh sedang mengikrarkan, menyatakan diri, aku siap melaksanakan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu aku siap untuk melaksanakan ketaatan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perintah mentaati Allah dan Rasul itu sama, disejajarkan. Artinya apa? Allah menggandengkan wa atiur Rasul bersamaan setelah apa? Wa atiullah. Nah, itu dalam firman lain dikatakan ayat 80 An-Nisa, may yuti'ir rasula, man barang siapa yuti'ir rasula, mentaati Rasul, itu artinya faqad atau Allah, dia telah mentaati Allah. Ya, siapa yang mentaati Rasul itu artinya dia telah mentaati Allah. Karena apa? Semua yang diperintah Rasul itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah mengutus Rasul itu sebagai apa? Sebagai qudwah, sebagai contoh bagi umat bagaimana cara mentauhidkan Allah, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita ditanya atau bertanya dalam diri, kenapa ya kita ini kok mentaati Allah ya, malam-malam atau pagi-pagi jam 3:30 kita udah bangun untuk mengambil air wudhu, kok apa bahasanya itu kok sebegitu relanya, padahal kalau pagi-pagi itu enaknya kan masih tidur Pak ya, narik selimut kan. Tapi karena dia ingat, aku telah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka konsekuensinya aku harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang tentunya di balik dinginnya di waktu subuh itu ada hikmah yang besar. Kata Rasulullah, 2 rakaat sholat fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Kalau kita nggak mendapatkan harta misalkan 100 juta Pak, tapi kita mendapatkan sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau ada orang mendapatkan bahkan lebih dari itu, 1 miliar misalkan, dia kehilangan sholat subuh, harta 1 miliar itu tidak bisa menyamai ya keutamaan sholat subuh. Nah, hadirin rahimakumullah, kewajiban mentaati siapa? Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 56, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul ya. Taatilah oleh kalian yaitu Rasul. Apa di antara hikmah atau faedahnya? La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat atau agar kamu diberi rahmat. Jadi salah satu sarana agar kita mendapat rahmat apa Pak? Mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa itu rahmat? Ya, pernah saya kisahkan, ada seorang abid ahli ibadah diberi umur yang panjang 500 tahun. Dia tinggal di sebuah bukit yang subur sekali, ya. Sehingga apa? Dia sibuk beribadah karena urusan rezeki sudah di kanan kirinya itu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan begitu ya banyaknya, sehingga orang ini asik beribadah, Masya Allah ya. Nah, suatu ketika atau ketika sampai ajalnya orang ini meninggal, lalu dia dikabarkan dia ini masuk surga karena rahmat Allah. Maka mendengar itu dia agak kaget, lalu bertanya, lalu di mana amal ibadahku yang aku lakukan selama 500 tahun itu? Sehingga malaikat mengambil apa? Timbangan ya. Lalu amal ibadah orang ini selama 500 tahun itu ditimbang ya. Ditimbang dengan rahmat Allah ya. Apa yang terjadi? Ternyata rahmat Allah itu lebih berat daripada amal ibadah selama 500 tahun. Jadi dia masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya 500 tahun, tapi karena rahmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Nah, kita sangat mengharapkan rahmat Allah Pak. Tadi 500 tahun, lah kita ini belum apa-apanya, nggak sampai 100 tahun. Artinya ibadah kita dengan ibadah orang abid tadi yang dalam kisah ini lebih banyak mereka. Makanya kalau kita banggakan amal kita, kalau kita istilahnya itu unggulkan amal kita di hadapan Allah, enggak, masih jauh ya. Untuk menukar surga Allah itu masih jauh, kecuali kita mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sarana ya, wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kita akan bisa mentaati Rasulullah dengan baik kalau kita memahami apa?
kalau kita memahami perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi mentaati Allah itu wajib, mentaati Rasul juga wajib. Siapa yang mentaati Rasul itu maknanya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah ya, selain orang itu mentaati Rasul, mentaati Allah dan Rasul itu mendapatkan rahmat Allah, maka sesungguhnya orang yang mentaati Allah, orang yang mentaati Rasul itu orang yang berada di atas petunjuk, orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita pergi ke suatu daerah, kita punya peta petunjuk, kita akan sampai. Nah, peta petunjuk kita agar sampai kepada Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau orang itu menyelisihi daripada perintah Allah dan Rasulnya? Itu dikatakan dalam surat Nur ayat 63, ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul, ya, takut antusibahum fitnah, akan ditimpa cobaan, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Ya, hadirin rahimakumullah, jangankan Pak ya, kita ini kan ada bukti nyata. Allah menyuruh kita, atau Allah itu berfirman, wakulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih. Kata kuncinya jangan berlebihan. Ketika dilanggar, apa yang terjadi? Ya, ada musibah dalam tubuh kita, ya, nggak seimbang, banyak kotoran, banyak toksit, ya. Apalagi melanggar perintah aturan Allah Subhanahu, melanggar syariat Allah Subhanahu, apa yang terjadi? Antusibahum fitnah, dia akan ditimpa cobaan atau fitnah atau malapetaka, au yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa azab yang. Orang melanggar perintah Allah, orang melanggar syariat Allah, pasti dia kalau tidak di dunia, di akhirat dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling selamat, orang yang tidak akan mendapat cobaan, fitnah, malapetaka atau azab, ada orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Artinya apa? Hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, fitnah nifak kemunafikan, fitnah, ya, siksa, cobaan, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang melanggar perintah Allah di dunia saja sudah dapat ujian, cobaan. Contoh ya, orang kalau melanggar batasan-batasan dari Allah, seperti orang berzina, apa hukumannya? Dirajam. Kalau dia masih bujang, dia dicambuk 100 kali, ya. Kalau dia sudah pernah berkeluarga kok berzina, lalu terbukti, lalu dihadapkan di pengadilan, maka dia dirajam sampai meninggal. Itu di dunia. Orang yang melanggar batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia udah dapat had hukuman, ya, dapat hukuman, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi, jika kita mentaati Allah, ya, niscaya kita akan mendapat petunjuk.
Jika kita mentaati Rasulullah, maka kita juga niscaya akan mendapat petunjuk. Masyaallah muslim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa di dalam atau pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan atau suri teladan yang baik bagi segenap umat. Sebagaimana firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, apa? Uswatun hasanatun, yaitu suri tauladan yang baik, teladan yang baik, contoh yang baik. Liman, untuk siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang berharap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan barang siapa yarjullah, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhirah, dan kedatangan hari akhir, hari kiamat, ya. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah telah memberikan, ya, uswah hasanah yang ada pada diri Rasulullah untuk umatnya. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswah, Pak. Uswahnya uswah hasanah, bukan uswah sayyi'ah. Ya, seberapa sempurna? Sangat sempurna. Ya, kalau kita lihat, ya, hari-hari Rasulullah SAW, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, luar biasa, Pak. Coba kita urut, ya. Bangun tidur, ya, Rasulullah langsung ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kemudian pergi ke kamar mandi, menyebut Allah, bismillah, berdoa, berlindung kepada Allah dari godaan setan perempuan, ya. Lalu setelah keluar dia nyebut lagi Allah, ghufranaka, atau alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Mau wudu, bismillah. Setelah wudu apa, Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi senantiasa Rasulullah itu lisannya basah dengan zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, mau setelah itu sholat, ya, misalkan subuh ke masjid, masuk masjid itu sudah doa lagi, nyebut Allah, bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya. Setelah itu pulang dari masjid, ya, setelah subuh itu zikir pagi, Pak, zikrus sabah, asbahna wa asbahal mulku lillah, masya Allah. Artinya apa? Di dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, sempurna, ya. Kalau kita ingin meniru, ya, apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dilakukan, ya, hari-hari Rasulullah SAW, masya Allah, ya, gak sempat lihat bola, Pak. Gak sempat apa? Gak sempat apa, ya, tongkrongan, cangkruan lama-lama nggak sempat, kayak, masya Allah. Ini luar biasa. Keluar rumah Rasulullah apa, hanya sholat, hanya beribadah saja? Enggak. Rasulullah keluar rumah, dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Rasulullah masuk pasar, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Rasulullah ketika safar, ya, ada jalan turun, subhanallah, jalan naik, Allahu akbar, masya Allah. Jadi orang yang meniru uswah hasanah, ya, dari Rasulullah SAW, maka dia insya Allah, ya, sehatnya itu lahir batin, ya. Tidak ada istilah itu sumpek, tidak ada istilah, mohon maaf, ya, stres, tidak ada, karena selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tidur kembali, ya, ambil air wudhu, bersiwak, ambil air wudhu, kemudian apa? Berdoa ketika sebelum tidur itu, baca, ya, macam-macam, ayat kursi, baca surat Al-Mulk, ya,
baca ayat kursi, baca trikul dan seterusnya. Masya Allah ya. Belum lagi nanti kalau hujan ada zikirnya, angin ribut ada gempa ada zikir, Masya Allah ya. Jadi uswah hasanah ya. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir ya. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir ya, beliau rahimahullah taala berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Ya, jadi perkataan, perbuatan dan perilaku. Nah, untuk itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat yang ada pada diri Rasulullah, baik itu as-sabru, kesabaran, as-sabat, keteguhan. Betapa sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah itu Masya Allah, kita ini kan mudah marah kalau perut kita lapar. Rasulullah pagi-pagi mau masuk ke dapur ya, masuk ke dapur nggak mendapati makanan ya, lalu bertanya kepada Aisyah. Aisyah menjawab tidak ada makanan. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak mencela, Rasulullah tidak memarahi istrinya. Rasulullah berniat saat itu pula puasa. Jadi kalau kita Pak, Masya Allah, bisa seperti Rasulullah, Masya Allah ya, nggak punya uang pun nggak ada masalah, kayak tenang gitu kan. Jadi puasa, Masya Allah. Kemudian sabat, keteguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, Masya Allah. Kemudian kepahlawan Rasulullah ikut perang ya, jadi ikut ghazwah perang, perjuangan Rasulullah dan seterusnya ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini menurut Ibnu Katsir ya, perkataan Ibnu Katsir. Nah, Allah menyebutkan ketaatan kepada Rasul itu ya, dan kewajiban meneladani Rasul itu sebanyak 40 kali. Banyak sekali ya, banyak sekali. Insya Allah kalau kita taat kepada Rasulullah ya, anak-anak kita taat kepada Rasulullah, insya Allah nggak ada yang maksiat, nggak ada yang bandengan, nggak, insya Allah ya, nggak ada yang konser-konser itu. Artinya amalan-amalan yang sebenarnya itu membuang waktu dan sia-sia. Padahal Masya Allah, min husni islamil mar'i, tanda baiknya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang enggak penting ya. Termasuk HP-an malam-malam Pak, mau tidur megang HP, tahu-tahu jam 12 dan dipikir manfaatnya opo makanya ya. Itu kan nggak terlalu penting, ya sudah tinggalkan, malah nih. Baik, hadirin rahimakumullah. Nabi SAW memerintahkan agar kita mengikutinya dalam melakukan berbagai ibadah ya. Jadi ibadah kita harus mencontoh Rasulullah, termasuk ya seperti sholat ya. Sholat itu kita mengikuti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadisnya, Shollu, sholatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ya, sholat itu harus bil ilmi ya, harus tahu ilmunya. Nah, baik itu ucapan maupun gerakannya ya, baik itu ucapan maupun gerakannya. Tentu kalau berkaitan dengan ucapan adalah bacaan-bacaannya ya. Bacaan-bacaannya itu bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tidak hanya satu bacaan. Contoh bacaan iftitah itu Rasulullah pernah membaca Allahumma ba'id baini. Kemudian Rasulullah juga pernah membaca inni wajjahtu wajhiyya dan seterusnya. Bacaan sujud, bacaan ruku juga tidak hanya satu macam. Ada kalanya Rasulullah membaca subhana rabbiyal azim, ada kalanya subhana rabbiyal azim wa
di ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada ya. Jadi kalau kita tahu berbagai macam-macam berdasarkan riwayat hadis, ya insya Allah ya, kalau ada yang beda bacaannya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nah, termasuk masalah apa ini? Haji ya, khudhu anni manasikakum. Jadi haji itu harus mencontoh Rasulullah, karena perintahnya adalah ambillah dariku manasik hajimu. Jadi mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau amalan ibadah kita tidak mengikuti perintah Rasulullah? Maka dalam sebuah hadis dikatakan man amila amalan, siapa yang mengerjakan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi dipastikan apa yang kita lakukan ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai kita ini membenci atau meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dikatakan dalam hadis yang masyhur, man raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, ia bukan termasuk ajaran atau bukan termasuk golonganku ya. Sunnah Rasulullah itu banyak ya, sunnah Rasulullah banyak. Kalaupun kita belum bisa melakukan, jangan sampai kita membenci sunnah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini hati-hati kalau sudah menyangkut Allah ya, Al-Quran dan Rasulullah ya, hati-hati. Bisa kalau mengolok-olok Rasulullah, mengolok Allah, mengolok ayatnya dan mengolok Rasulnya, itu bisa merusak syahadat ya, bisa merusak syahadat. Baik, hadirin rahimakumullah, itu berkaitan dengan kewajiban kita mentaati, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin rahimakumullah, biasanya nggak pernah ada tanya jawab. Ini ada waktu 10 menit, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, monggo. Ya, monggo Pak. Jadi dikatakan siapa yang beribadah tidak mengikuti sunnah tertolak. Tertolak. Kalau misalnya penentuan satu Syawal itu kan kalau Rasulullah kan melihat bulan. Iya. Tapi ada kelompok yang tidak melihat bulan, itu apa tidak? Iya. Jadi Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah ya, maksudnya Idul Fitri dengan melihat hilal ya. Tapi ada ayat Quran yang yang menjadi dasar bolehnya menentukan tanggal 1 Syawal itu dengan ilmu hisab ya. Jadi di situ memang ada perbedaan ya. Jadi yang satu dimaknai melihat dengan mata telanjang kan gitu. Dan ini sudah Pak, maksudnya di antara para ulama ya, mereka saling toleransi karena tetap pakai hisab itu bukan menyalahi Rasulullah, ada dasarnya gitu kan. Jadi di situ sudah masyhur lah para ulama ya. Makanya ilmu hisab ini sudah ratusan tahun ya, sudah namanya ilmu falak itu ya. Itu juga jadi buktinya banyak apa Pak namanya? Menentukan tanggal itu loh, banyak pasnya, banyak cocoknya gitu. Biasanya nggak cocok itu kan ketika terjadi mendung dan lain sebagainya ya. Dan itulah Pak, perbedaan itu sebenarnya produknya siapa?
Allah Subhanahu wa taala kan. Semuanya itu produknya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-ikhtilafu rahmah, perbedaan itu rahmat, ya. Jangankan ya, semua itu pasti ada potensi perbedaan, dan disitulah kalau nggak ada perbedaan, gimana kita bisa menilai gitu kan Pak? Ya, contoh ya, ada kaya ada miskin, terus dia dibedakan, ada perbedaan. Ya. Jadi mereka bukan berarti ketika pakai menentukan syawal dengan hisab itu bukan berarti meninggalkan ajaran Rasulullah Pak. Ya. Jadi ada dasarnya. Ya. Yang lain mungkin yang dimaksud man amila amalan laisa alaihi amruna. Amrun itu kan perintah ya. Amruna perintah. Maksudnya tidak ada perintah dasar hukumnya gitu loh. Quran tidak ada, hadis tidak ada. Kira-kira tradisi contoh larung sesaji itu perintahnya ada nggak Pak? Kalau larangannya malah ada. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan berdoa ya kepada Tuhan selain Allah. Jadi amalan yang tidak ada dasar hukumnya itu yang membuat amalan tersebut tertolak ya. Tapi kalau yang menyangkut khilafiyah ya, contoh ya, mohon maaf ya, seperti tahlil itu sebenarnya ada perintahnya, tahlilnya ada perintahnya, cuma yang dibedakan itu kan apa yang terutama peringatan 7 hari 40 hari itu yang menjadi perbedaan ya, dan kita sudah sama-sama mafhum ya. Jadi di situ ada apa istilahnya sikap toleransi ya. Kalau memang meyakini itu boleh ya, kita tidak bisa menghalang-halangi kan gitu, dan seterusnya. Yang penting kita terus belajar ya, terus taklim, terus mengkaji Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, maka insya Allah semakin kita ini dekat dengan ilmu, maka yang amalan kita itu insya Allah ada peluang untuk benar dan mendapat atau diterima Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Masih ada waktu Pak? Mungkin awalnya saya nyebut tahlil kan ada perintahnya. Tahlil itu la ilaha illallahnya itu loh. Halala yuhallilu fa'lam anahu la ilaha illallah. Itu kan perintah. Cuman kalau tradisi misalkan yang di sebagian masyarakat itu yang dipermasalahkan tradisinya. Kalau substansi misalkan membaca la ilaha illallah itu fa'lam anahu la ilallah. Kita kan afdhalul dzikri la ilallah. Jadi kita zikir yang paling bagus la ilallah. Kita baca zikir la ilallah sebanyak-banyak enggak masalah. Cuma yang diperbincangkan itu kan tradisi bentuk-bentuknya gitu. Seperti ada peringatan 7 hari ya, 40 hari 100 hari. Nah itu kalau 40 hari 100 harinya itu dalilnya mana? Yang dipermasalahkan di situ kan. Kalau kita mengucap la ilallah tanpa dikaitkan dengan itu ya tidak ada masalah. Cuman ketika sudah dikaitkan di situ ada perbedaan ya. Ada perbedaan gitu. Ini saya tambahkan tentang ini Pak ya. Sedikit tentang Islam itu sempurna ya, betul ya. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma hari ini, jadi pada hari ini akmaltu lakum di al-yauma akmaltu, telah aku sempurnakan lakum untuk kalian dinakum agama kalian. Jadi Islam itu sudah sempurna. Maka sebenarnya kita tidak boleh apa istilahnya tentang ajaran Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah itu sudah sempurna ya. Jadi kalau kita ingin menjalankan ya maka bisa jadi waktu kita itu habis tapi kita belum sempurna
mengamalkan. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu, dan aku ridho lakumul islama dina, Islam adalah agama bagi kamu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dalil bahwa Islam itu sempurna. Jadi sudah tidak ada syariat tambahan atau pengurangan syariat. Jadi sempurna. Nah, seorang ahli tafsir ya, seperti tadi Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata tentang ayat tadi, al yauma akmaltu lakum dinakum. Inilah nikmat Allah azza wa jalla yang terbesar bagi umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka pun tidak lagi membutuhkan agama lain selain agama ini, Islam. Juga tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi nikmat besar ya. Dengan sempurnanya agama ini kita nggak butuh agama yang lain, dan kita tidak butuh nabi lain. Maka oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya, penutup para nabi, dan mengutusnya ke kalangan jin dan manusia. Maka perkara yang halal adalah yang beliau halalkan, dan perkara yang haram adalah yang beliau haramkan. Ini Islam sempurna. Kemudian syarat diterimanya amal ya, supaya menjadi perhatian. Dikatakan mangkana yarju liqa rabbi, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah dia melakukan amal sholih. Amal sholih itu amal yang ya amal ketaatan yang ada perintahnya ya. Disebut amal sholih itu kalau ada ya perintahnya, koridor, maksudnya dalam Islam ya. Contoh ya, kata sholih itu kadang ada yang salah mengartikan. Anak itu kalau nurut orang tua itu soleh. Ya memang terkadang betul. Tapi kalau sama Allah nggak nurut, apa soleh? Gitu ya. Misalkan sama orang tua nurut tapi nggak sholat, ini apa soleh? Kan nggak tahu. Nah, soleh itu yang menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, wala yusrik, dan janganlah dia menyekutukan bi ibadati rabbi ahada, dengan seorang pun dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka Ibnu Katsir mengatakan mengenai ayat ini, inilah dua rukun diterimanya amal, yaitu apa? Satu, ikhlas kepada Allah. Dua, ya ada apa? Mencocoki atau menyesuaikan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Jadi syarat amal kita diterima Allah, satu, harus kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sholat? Ya sudah, pokok saya diperintah Allah. Ada orang memuji, gak ngaruh. Ada orang mencela, gak ngaruh. Ya, itu namanya ikhlas. Lurus ya. Nah, kemudian yang dia kerjakan itu mutaba'atul Rasul ya. Jadi sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW ya. Tidak mengandung unsur syirik. Kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini, agama loh ya, jangan dibilang apa istilahnya, maksudnya bid'ah dalam agama ya. Ya kalau speaker ini bid'ah bukan? Barang baru bukan? Ini barang baru Pak. Tapi bid'ah yang maksudnya di sini adalah bid'ah dalam agama, karena agama sudah sempurna, gak boleh mengadakan ajaran baru dalam Islam, gitu kan. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ini, ya, ma laisa minhu, yang tidak ada asalnya, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita tidak ingin terjebak dalam perkara yang ternyata dilarang, ya kembali kita
kita kembali kepada Al-Quran dan kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, ya. Apapun ormasnya, apapun kelompoknya, pokok dia itu Islam. Kitabnya sama, Pak. Al-Qurannya sama, kitab hadisnya sama, induknya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya sama, ya. Pokok semuanya itu belajar ke sana, nanti dia akan kecenderungan ada kesamaan, ya. Perbedaannya sedikit, ya. Beda pendapat ada, ya, tapi pokok bukan beda pendapatan, kan gitu. Beda pendapat itu tidak masalah, yang jadi masalah apa? Beda pendapatan, ya. Kayak politik loh, Pak, ya. Pokoknya gak kecipratan akhirnya buat apa namanya? Nah, itu. Terakhir, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun tadi, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi paling tidak ini sebagai menambah wawasan kita, pentingnya kita belajar atau tholabul ilmi. Dan ingat, ketika tholabul ilmi itu niatnya yang pertama adalah ridho Allah, mencari ridho Allah, ya. Bukan mencari apa-apa, ya. Termasuk izalatul jahli, menghilangkan kebodohan, ya. Kenapa kok sekolah sampai tinggi-tinggi itu sebenarnya tujuannya menghilangkan kebodohan, merubah pola pikir, kan gitu. Termasuk kita kenapa kok belajar agama, menghilangkan kebodohan, karena hakikat bodoh itu adalah ketika tidak mengenal Allah dan Rasulnya serta tidak mengenal Islam, ya. Biarpun mohon maaf, ya, manusia itu tinggi profesi, ya, gelarnya tinggi, tapi kalau tidak mengenal Allah, dia masih bodoh, ya, masih bodoh. Nah, baik, hadirin rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalannya yang lurus, dan semoga segala salah serta khilaf kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.